Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattah walhamdulillahir razzaq walhamdulillahil jami' walhamdulillahil ladzi rafa'a al-mu'minina bil 'ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidil Kaunaini Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Bapak, Ibu, Saudara yang berkah Allah, mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Ya, kenapa waladhdallin. Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua untuk mendengarkan kajian kita malam ini. Amin. Hidung udah nggak tersumbat, tapi telinganya yang tersumbat karena ganti-ganti suhu ya. Jadi di telinga saya agak bengang. Alhamdulillah, kita akan membahas rukun iman yang keenam. Dulu pernah kita bahas di bank Kepri ya, masih ingat ya? Tapi tahun berapa itu saya lupa. Di sini belum ya betul. Ya tapi di musola ya. Beriman kepada takdir atau qada dan qadar ya. Kita sekarang tinggalkan lafaz ini, kembali ke hadis. Dalam hadis ada dua versi hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah, an tu'mina bil qadari kullih. Engkau percaya kepada qadar. Qadar bahasa kita kadar. Udah jadi bahasa kita. Apa arti kadar? Ukuran. Ya di bawah aja. Ukuran. Ukuran itu satu atau lebih? Lebih seharusnya. Kadar. Di lafaz berikutnya kullih, semuanya. Di situ tidak disebutkan kadar itu baik ataupun buruk, hanya disebutkan kamu percaya takdir semuanya. Hanya begitu. Hadis ini ada di bab pertama dalam Sahih Muslim, tapi nomornya bukan nomor pertama. Nomor kedua atau ketiga ya. Sedangkan di nomor pertamanya itu bukan dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dengar Nabi percaya kepada takdir semua. Sahabat Nabi yang kedua, Abdullah bin Umar, mendengar dengan makna yang sama, tapi lafaz yang dia sampaikan beda dikit. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada takdir, apakah takdir itu ukurannya baik atau tidak baik. Tapi kata baik dan tidak baik tidak bertemu dalam hadis yang lain. Berarti itu apa? Pemahaman Abdullah bin Umar. Ini seni belajar hadis. Ini yang tidak dieksplor selama ini. Kok sampai di sekolah, sampai di madrasah diniyah, kajian kita di surau-surau, lafaznya lebih umum lagi. Percaya kepada qada dan qadar. Itu lafaznya enggak dari hadis Nabi. Boleh enggak? Boleh, tapi kurang afdol. Nah, jadi jangan disalahin ntar guru ngaji di kampung-kampung, jangan disalahin. Ya. Yang afdol bagaimana? Percaya kepada takdir semuanya, satu. Atau percaya kepada takdir baik dan buruk. Udah gitu aja. Jangan dimasukkan kata qada. Cukup kata qadar. Karena kata qadar itu langsung dari lafaz mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Quran qadran ya atau muqtadiran itu ada di Quran. Ukuran itu ada di Quran. Nah, sekarang kita cek apa arti kadar secara lebih luas. Tadi saya sudah sebut ukuran, apalagi nih.
Kadar airnya kurang, berarti tadi apa? Ukuran airnya. Ada lagi nggak? Kadar. Berapa kadar suhu? Berarti hitungan tuh. Hitungan. Maka kata qadar itu artinya bukan hanya satu pilihan. Kadar itu atau qadar itu pilihan yang lebih dari satu. Maka kadar ini disebut oleh Abdullah bin Umar baik buruk. Berarti pilihan kan? Khairihi au syarrihi. Baik atau buruk. Contoh, artis kalau ada yang terkenal, bagi artis yang lama gimana? Ancaman nggak bagi dia? Itu kalau dia salah baca kadar. Kalau dia merasa oh enggak ancaman kok, berarti bagi dia takdir yang sama dia nilai baik. Ustadz juga begitu. Ustadz itu ada yang terancam loh kalau ustadznya berjiwa ngartis. Muncul ustadz baru yang alim, wah terjemah gue diambil nih. Kalau bahasa artis gimana? Follower gue diambil nih. Padahal nggak begitu konsepnya. Seharusnya dia menganggap apa? Kalau dia seorang artis, wah tambah seru nih, tantangan nih untuk menaikkan kualitas diri, gitu. Kalau ustadz gimana? Oh, begini tuh ustadz gaya baru, baca kitabnya keren. Gayanya nggak usah banyak-banyak, misalnya gitu. Berarti yang harus kita kuatkan apa? Ngaji kitabnya. Misalnya begitu, ini contoh-contoh aja nih. Tapi kalau dia nggak paham, macam-macam. Kalau dia menganggap munculnya dai-dai baru, ulama baru itu sebagai takdir yang baik, dia ngomong gini, wah alhamdulillah tugas saya berkurang. Alhamdulillah dalil-dalil yang dulu saya susah hafal, dia hafal. Dia bisa membantu dakwah kita, bahkan dia nanti akan menjadi pemimpin dakwah kita. Kalau bisa begitu, itu baru dai-nya dai ilallah. Kalau enggak dai ila nafsihi, dai yang mengajak kepada jiwanya, popularitas dirinya. Yang boleh populer itu cuma Allah, karena dialah yang zahir. Ya. Yang boleh sokan itu cuma Allah. Yang boleh dipuji-puji itu cuma Allah. Karena dialah yang mengatakan dirinya Alhamdulillah, Al-Hamid, Al-Majid, yang berhak dapat pujian. Maka kalau seorang dai, seorang artis, seorang seniman, seorang apapun dipuji, itu bukan pujian untuk dia, itu pujian terhadap anugerah Allah kepadanya. Berarti yang dipuji siapa? Allah. Cuma orang kadang lupa, mengustad aja bisa lupa. Dia dipuji, dikira dia yang terpuji. Padahal ilmu bukan ilmu dia, zikir bukan zikir dia, jamaah bukan jamaah dia, zauk rasa yang dia dapat bukan zauk dia, faham yang dia terima bukan darinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan-kapan Allah mau ambil bisa aja. Ada orang diambil ilmunya pas tidur, ada yang diambil badan-badannya mati. Kan serem ya. Pedagang nih. Kalau sekarang dagangannya online ya, bener. Kita dagang online. Nah muncul lagi akun yang baru, yang lain, dagangannya sama. Terancam nggak? Baik apa buruk? Buruk, bener buruk. Belum tentu. Nah, yang begini-gini tuh harus paham. Bahwa takdir itu dari Allah sudah diberikan sekian pilihan. Tinggal pilih, anggap itu baik atau anggap itu buruk. Mau bahagia, anggap itu baik. Mau sengsara, anggap itu buruk. Udah gampang toh. Oleh karena itu takdir itu saya ibaratkan seperti meja ini. Bapak pilih sudut sini atau sudut sana. Melihat dari sudut sini atau melihat dari sudut sana. Jadi takdir bukan masalah saya malas-malesan, enggak.
Takdir itu justru Allah memberikan kadar, kamu kalau maksimal dapat sekian, kalau nggak maksimal dapat sekian, tapi nggak ada yang lebih dari itu. Gitu. Sehebat-hebat orang hari ini berlatih zikir, belajar ilmu ma'rifatullah, bisa jadi nabi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah dipangkas oleh Allah. La nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelahku. Misalnya nih Bapak ada yang bisa zikir semalam 70.000, bisa jadi nabi gak selama 40 hari? Enggak, takdirnya paling tinggi cuma jadi orang soleh atau orang wali. Orang soleh atau waliullah, itu aja takdirnya. Enggak ada namanya jadi nabi. Hatta jika ada nabi turun di akhir zaman, pangkatnya bukan lagi pangkat kenabian. Dia seorang nabi, tapi pangkatnya tidak dipakaikan jabatan kenabiannya. Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad, sholat seperti umat Nabi Muhammad, bahkan jadi makmum umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Khidir, kalau Allah izinkan beliau keluar, muncul jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan telah belajar kepada Nabi Muhammad saat sahabat-sahabat hidup. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan gurunya Al-Iraqi memasukkan daftar Nabi Khidir kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdir yang paling indah itu apa? Saya mau tanya nih. Apa takdir paling indah? Kawin? Bukan, belum tentu. Ada orang kawin cerai kok. Ada orang kawin tengkar-tengkar mulu kok. Apa takdir paling bagus? Ketenangan. Oh, boleh. Ada lagi nggak Pak? Husnul khotimah, bagus. Apa lagi? Takdir jumpa sama Allah, nggak sabaran dia. Ada satu jawaban yang belum nih. Satu jawaban lagi. Itu benar semua tuh. Ada di antara itu semua terkumpul pada jawaban yang ini. Antum kalau aneh ada buku aneh kasih nih. Nggak ada bawa buku kita. Takdir terindah umat manusia sepanjang masa yang diagung-agungkan, dielu-elukan semua para nabi menjadi umat akhir zaman. Sekarang ini Pak. Jangan senyum dulu. Senyum ya, senang ya? Senang, tapi ujiannya juga Masya Allah. Di zaman dulu ada corona nggak? Zaman Nabi Adam? Nggak ada lah. Zaman Nabi Adam, jin sama iblis itu sama Nabi Adam itu masih sama, ketemu di jalan tuh. Nabi Adam umur 400 tahun di bumi, di sorga udah lama ya. Nabi Adam itu di sorga, satu hari sorga berapa tahun di bumi? Antum lupakan bab ini ya, lupakan bab ini. Dikira Nabi Adam itu umurnya cuma 1000 tahun. Bukan, Nabi Adam itu ribuan tahun umurnya. Karena Nabi Adam waktu di surga, satu hari surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Nabi Adam udah berapa hari di surga? Berhari-hari. Jadi rektornya surga. SK-nya langsung dari Allah, surat Al-Baqarah itu. Ayat 30, 31, 32, 33 itu kan cerita tentang proses jadi rektor itu. Belum apa-apa udah diangkat duluan tuh. Aku jadikan di muka bumi khalifah. Terus setelah itu diajarin. Habis itu diangkat. Anbihum, ajarkan para malaikat. Itu mahasiswanya Nabi Adam itu malaikat. Canggih gak? Tapi takdirnya yang kalau malaikat diajar tuh nggak berkembang. Maaf ya, bro malaikat ya. Kita bukan merendahkan malaikat. Malaikat tuh statis. Statis itu datar aja. Allah sudah skenariokan Nabi Adam turun ke bumi. Turun ke bumi 400 tahun beliau di bumi, lahir anak namanya Syith. Nabi Syith diperintahkan, dia nabi, untuk berkeliling ke dunia
memutus penglihatan manusia kepada jin. Makanya hari ini antum ada yang bisa lihat jin? Ada yang pakai celana jin? Ya, kenapa tidak bisa ngelihat jin? Itu dulu doa yang Allah kasih kepada Nabi Syis. Ini yang kemudian menutup alam jin. Kalau enggak tadi kita bisa lihat. Maka sekarang nggak usah belajar ilmu-ilmu gituan lagi, udah ditutup kok. Ya, kecuali antum seorang waliullah nggak apa-apa. Berarti ada tugasnya. Kalau ada tugas enak, ada yang jamin. Kalau nggak ada tugas, siapa yang jaga kita ketika kita berurusan dengan alam-alam begitu? Maka praktisi ruqyah tolong hati-hati, ini benar, ini alam berbahaya, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu yang mereka omongkan cuma Muhammad, umat Muhammad, Nabi Muhammad, umat Muhammad. Udah gitu aja yang ngomongin, gak ada yang lain. Allah bertanya di surga, "Hei Adam, tahu dari mana engkau nama Muhammad?" Jawabannya apa? "Aku lihat namanya ada di aras engkau ya Allah." Kalau ada di aras, berarti penting gak? Penting. Bahkan nama Nabi Adam gak ada di situ. Bisa dibayangkan? Nama Nabi Adam tidak ada di arasy Allah. Maka kemudian berselawatlah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Apa kata Allah? "Hei Adam," ini yang udah sering saya sampaikan supaya masuk ke hati diulang-ulang. "Hei Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau." Allah yang langsung ajarin. Maka Nabi Adam dicipta untuk Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kemudian menyesali nasib kita, kenapa kita terusir dari surga ke bumi. Ada yang nyesal nggak? Ada yang nyala-nyalain Nabi Adam nggak? Ada ya? Wah, Israiliyat. Hanya kisah Israiliyat yang menyalahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Itu emang ada. Buka Perjanjian Lama halaman pertama, itu isinya emang begitu, menyalahkan Sayyidatuna Hawa, Eva. Ya, kita menyebutnya dalam tradisi hadis Israiliyat. Jadi ibu-ibu ini disalahin sama bapak di situ. Maka dikutuklah perempuan katanya dengan melahirkan dan haid. Jadi dalam Bible haid dan beranak itu kutukan. Di dalam Islam bukan. Di dalam Islam itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para ibu, supaya lahirin anak biar sampai di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam begitu. Nabi yang paling fenomenal Nabi Ibrahim. Itu doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Siapa rasul di situ? Nabi Muhammad. Tersebut namanya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, terus Yakub, terus sampai ke bawah nanti Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, jadikan aku nabi akhir zaman. Tapi takdirnya Nabi Musa jadi nabi akhir zaman? Enggak. Nabi Musa itu dulu pernah ngomong begini ke Nabi Adam. Jadi Nabi Musa diperjalankan secara rohani ketemu Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat secara fisik, tapi ruhnya wafat enggak? Enggak. Apa kata Nabi Musa? Antal ladzi akhrajtana minal jannah, akhrajtana wa dzurriyyatak minal jannah. Ente ya nabi yang ngusir, yang menyebabkan kami terusir dari sorga. Dia lupa ini rektor surga ini, Universitas Sorga yang dulu ngajarin malaikat. Lupa Nabi Musa. Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya cucu saya Musa yang bisa ngomong dengan Allah langsung, tapi nggak mengerti takdir saya, yang mana Allah telah tetapkan di alam azali bahwa saya akan keluar dari dari surga. Bengong Nabi Musa. Maka kata Nabi ya dalam hadis Bukhari, fahajja, lalu menanglah hujahnya Adam ala Musa.
terhadap Sayyidina Musa. Jadi nabi sama nabi itu saling sindir-sindir juga. Jangan antum kira nabi ketemu nabi biasa-biasa aja, sindir-sindir itu. Seru tuh kalau ngeliat nabi, wali ketemu wali itu sindir-sindiran. Tapi sindirnya ngelekit, sindirnya sindir ma'rifat. Nabi Musa bercerita tentang susahnya di bumi, takdir toh, takdir di ujung. Nabi Adam berbicara takdir di pangkal. Menangan mana? Yang di pangkal, karena dia tahu semua. Kalau Nabi Adam tidak memakan buah larangan yang orang awam sebut syaratul khuld, tapi sebenarnya kalau di fikih di dalam tafsir, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, itu buah itu kayak kalau ada dewa mabuk tuh minum, tempatnya itu apa namanya? Bukan tempatnya. Bukan, dulu ada buah dijadiin tempat itu. Itu tuh labu. Itu labu, Pak. Riwayat kedua anggur, riwayat ketiga apel atau sejenis timun. Yang paling mendekati itu apa? Labu. Itu ada, silakan cari tafsir Ibnu Katsir. Ada ketemu. Kecuali yang terjemahan saya nggak tahu ya. Ada jilid pertama. Seandainya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa tidak makan itu, nggak ada kita. Dari sebanyak pohon-pohon buah-buahan di surga, kan di surga boleh makan semua ya kak? Tapi Allah buat sekarang penasaran, karena sejarah surga sudah selesai di Nabi Adam. Nabi Adam sudah jadi rektor, ya. Sudah ada yang kalah. Proses turunnya Nabi Adam ke bumi. Kan takdirnya apa takdirnya Nabi Adam? Nabi Adam bakal turun ke bumi jadi pemimpin di bumi. Lalu bagaimana ceritanya supaya turun ke bumi? Dibuatlah skenario cerita Syajaratul Khuld. Maka adalah di situ buah, namanya buah labu itu. Ya mungkin nama antum ketulis kali di bijinya, ya nggak? Pas dimakan, plok ada nama kita di situ. Makanya jangan macam-macam. Tubuh ini itu dulu bahan bakarnya, bukan bahan bakar ya, bahan bakunya bukan dari bumi ini murni. Tubuh kita, intisari dari tubuh ini dulu dari surga. Langsung Allah yang menciptakan Nabi Adam. Kemudian buah-buah yang ada di sana, termasuk buah labu tadi. Makanya antum nih, badan panas kasih labu Pak, sembuh insya Allah. Karena itu buah kita. Percaya nggak? Tinggal baca aja sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Adam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makan, ya olahlah dengan cara yang bagus. Makan insya Allah turun panasnya. Ini dalilnya di mana? Bukan pakai dalil Pak, ini pakai uruf tradisi. Kalau ada anak kita sakit, kita lagi keluar kota, dicariin apa mamanya? Cariin baju, dipelukin ke situ, jadi selimutin. Bau bapak gua nih, sembuh dia, ya. Atau dikasih makanan favoritnya. Nah, kita turun ke bumi karena itu. Bener nggak? Tanya ke orang-orang ahli food combining, ahli makanan, itu menyejukkan perut. Dahsyat itu, ya. Itu bukan terjadi begitu saja. Supaya ada umat akhir zaman yang mukanya seperti orang-orang yang di hadapan saya ini, maka dibuatlah cerita kayak tadi. Seru nggak tuh ceritanya? Seru ya. Padahal udah tahu semua kan, cuma di mana clue-cluenya itu yang belum tahu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, tolong jadikan aku umat Muhammad. Karena nggak boleh jadi umat Nabi, udah jadi nabinya, jadi umatnya Muhammad. Jika demikian, maka takdir terindah dalam sejarah alam semesta adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini mau sholawat 1000 kali, 10.000 kali setiap hari, itu belum cukup untuk membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup. Antum berjuang sehari-hari untuk Nabi, enggak cukup.
Air mengalir itu karena Nabi Muhammad, udara semuanya. Nah, meskipun demikian, semua ujian cobaan yang ada dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman terkumpul di sini. Makanya saya tadi nanya, ada nggak corona di zaman Nabi Adam? Emang dulu ada berita? Corona ini kencengnya karena berita kan? Emang ada orang yang kena, tapi lebih kenceng lagi. Di Abu Dhabi pak nggak ada beritanya, Uni Emirat Arab nggak ada berita COVID. Orang COVID ada yang meninggal, tapi dianggap meninggal kayak biasa. Jadi negerinya tuh enak. Kita kemarin ketemu dengan orang yang kerja di sana, murid Habib Syekhon, namanya Habib Razi, namanya Razi juga, Habib Razi. Itu cerita kepada ini biar valid, dia kerja di sono. Apa kata dia? Di sana itu berita COVID tidak begitu, bahkan tidak ada. Satu lagi Yaman, Hadramaut. Di Hadramaut tuh kayak nggak ada berita COVID. Orang mati kena COVID ada pak. Berarti berita ini berpengaruh nggak kepada kondisi psikis kita? Berpengaruh. Jualan hancur, usaha mundur, kepala babak belur, dompet, waduh, lengkap sudah ya. Emang begitu pak. Tapi saya ingat-ingat ya, 2 tahun sebelum ini, 3 tahun sebelum ini, orang-orang kalau kita temui tetap aja ngomong dompet. Hidup susah Ustaz, susah Bu ya. Nggak ada corona padahal. Takut dia dimintain duit kali ya. Siapa juga yang mau minta ke dia? Ya. Untuk apa dia ngeluh? Mau nunjukin bahwa dia tuh susah ke orang. Jadi udahlah, pilih takdirnya. Sekarang corona udah nyebar di dunia. Pilih ngeluh atau sabar. Ada yang lebih canggih, ridho. Orang kalau ridho nggak ada beban di pikirannya. Gimana? Kalau sabar ada batasnya. Syukur ada batasnya. Yang nggak ada sabar, nggak ada batasnya apa? Ridho. Ikhlas itu puncaknya pak. Puncaknya ridho ikhlas, namanya lepas semua udah. Ridho dulu. Coba mulai besok pagi, sebelum tidur lah ya, baca raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah sebagai yang mengatur alam semesta. Udah ridho belum? Adakah terjadi di alam semesta satu biji zarah saja, atau satu gerak, atau satu mikroba, satu bakteri tercipta terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Apakah corona ini terjadi dengan selain izin Allah atau dengan izin Allah? Berarti Allah sedang mentakdirkan apa hari ini corona berkembang. Allah lagi uji kita nanggepinnya gimana? Pakai ridho, pakai sabar, pakai syukur, atau pakai ngeluh? Jika kita ngeluh, takdir corona jadi buruk. Jika kita nikmati saja takdir ini, kita ridhoi, corona pun tetap indah. Karena corona apa? Karena corona saya bisa ngaji ma'rifatullah lebih banyak. Dulu kita sibuk dakwah kiri kanan hilir mudi, gak memikirkan diri sendiri. Tapi berkah corona saya bisa ngaji kepada guru saya 2 kali sepekan, bahkan kalau mau lebih. Berkah corona pak. Jadi saat lagi corona kencengnya itu Jakarta lockdown semua, kita tetap keluar jam 12, balik nanti jam 4. Berarti ngajinya jam 12 atau jam 11 berangkat, itu udah gak ada penjagaan. 11, jadi orang semua penjaganya udah pada tidur, udah balik, udah sepi, jalan. Alhamdulillah gak pernah kena penyekatan, gak pernah. Karena kita pun tidak buat kerumunan saat itu. Sekarang di Jakarta pengajian sudah biasa pak, cuma jaga jarak. Ya, kalau di sini jaga hati. Udah mulai paham cara memahami takdir? Oke, kita senang seseorang nih, perempuan, ya Bang Hendri ya, senang seseorang. Ternyata keduluan sama orang lain nikahin dia. Itu takdir buruk atau takdir baik? Kayaknya patah hati tuh.
takdir baik gitu. Agak lemas ya. Tapi kalau kamu bisa nikahin dia, takdir baik gitu. Beda bahasanya. Itu takdir baik apa buruk? Baik. Seandainya dia nikah sama kita, belum tentu kita bisa hidup seperti sekarang enaknya, gitu, santai. Siapa tahu kalau wajahnya agak charming dikit, biaya wajahnya mahal, Pak. Ya, biasa-biasa aja lah, ya. Biasa-biasa, tapi hatinya luar biasa. Maka takdir baik dan buruk itu ada di persepsi, ada di rasa, di kolbu, di hati. Maka hidupkan kolbu, buat paham pikiran, nanti kita akan menikmati semua takdir. Semua takdir. Orang nggak akan gampang ngata-ngatai, nggak gampang menghujat. Ini kan orang bingung menghujat siapa, menghujat Tuhan kafir, udah hujat aja siapa deh gitu. Kan begitu sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang faham rukun 6 ini lidahnya jarang mencaci maki. Jadi kalau ada ustadz suka caci maki, sosok, kelompok, itu kurang percaya sama takdir itu. Ya, kurang menikmati takdir dia. Dia yang dia lihat takdir itu yang buruk-buruk doang. Ada kelompok beda dikit buruk gitu. Bagi saya kelompok yang beda sama kita itu nikmat, Pak. Kalau nggak ada kelompok itu, kita nggak baca kitab hadis. Kita cukup aja kita fikih dari dulu mata tasawuf kan, sama akidah sifat 20 nggak kita cari dalilnya. Karena mereka nanya mana dalilnya, ya maka saya memahami mereka sebagai alat Allah kirim supaya kita ngaji lagi. Kita udah jawab, dia nggak terima, ya sudah. Dia kasih ilmu sama Allah, dia nggak dikasih ilmu. Gitu kira-kira. Jadi mudah ya teknik belajar takdir, nggak pakai teori yang aneh-aneh, cukup persepsi di kolbu pikiran kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau tadi tanya jawabnya belum beres, boleh dilanjut. Ya, pakai kertas juga boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh minum, Pak? Oh, Nur Muhammad, pakai inilah. Buku tentang Nur Muhammad itu yang isi di awalnya saya baca. Sahabat Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali itu tercipta juga dari percik keringat Nabi Muhammad di saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kajian Buya yang saya buat di YouTube itu belum ada saya dapatkan keterangannya, mohon dijelaskan Buya. Kemudian izinkan kami yang di sini yang di kampung ini khususnya kan untuk ngaji bareng Buya kan agak susah. Ini alhamdulillah malam hari ini bisa 2 haji kan. Jadi izinkan kami untuk menjadi murid Buya walaupun nanti juga melalui YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar kita, Pak. Ya. Saya kan juga dapat ijazah ilmu dari Buya Ali Syarbaini juga. Ya, saya dapat ijazah juga. Jadi saya murid orang Kampar juga saya. Tadi kita ziarah ke Buya Ali Syarbaini Al-Khalidi. Ya, beliau ada Al-Khalidinya di belakang kanan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Ada kajian. Itu kajian di kitab-kitab lama sebenarnya. Jadi ini bukan kajian tinggi-tinggi amat, tapi tinggi. Tinggi amat enggak, tinggi iya. Mau jadi orang yang tinggi enggak ilmunya? Mau dibawa-bawa terus? Saya enggak jawab. Mau agak tinggi dikit? Oke. Ya. Allah itu menyebut dirinya Nur. Apa Nur Allah itu? Nur Muhammad. Gitu. Maka dari nur itu Allah ciptakan alam semesta. Maka disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah, kalau saya terjemahan saya, Allah lah sumber cahaya alam semesta. Paham? Ya.
Dari nur apa? Itulah yang dikatakan oleh Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi. Itulah nur Muhammad sallallahu alaihi. Dikasih nama. Nur Muhammad itu ya nurullah. Maka sebutan kita Ahad, Allahu Ahad, apalagi Muhammad Rasulullah. Biasa kan? Tapi kita juga sering menyebut Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah. Kenapa? Itu ada makna panjang itu. Muhammad Nurullah, itulah Allahu Nurus Samawati wal Ard. Maka tidak ada tercipta alam semesta ini kecuali dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nur itu dikasih nama oleh para ulama. Itu penamaannya ulama. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad kajian bid'ah. Penamaannya baru. Kalau ilmu hadis kenapa boleh menyebut nama baru? Ada nggak di masa Nabi istilah sahih, hasan, dhaif? Ada nggak? Nggak ada. Yakin? Beneran? Tuh nggak yakin juga kan? Emang nggak ada. Karena tidak ada ulama ahli hadis berijtihad, berpikir meras kepalanya supaya keluar nih istilahnya apa nih? Hadis dari Nabi marfu, dari sahabat mauquf, dari tabi'in maqtu. Itu istilah-istilah yang dimunculkan oleh ulama setelah Nabi. Lalu kenapa ulama ahlullah, ulama ahli zikir, ahli ma'rifat nggak boleh kasih istilah? Jika Allah menciptakan alam semesta ini dari nurnya, dan nurnya itu bernama Muhammad, Nur Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bagian dari nur itu enggak? Ya sama. Pancaran itu, percikan itu semua. Alam ini percikan itu semua. Dengan kunnya Allah terjadilah alam semesta. Allah berkalam nih, kun, jadilah engkau ada. Ada dia jadinya. Maka tidak ada di alam ini kecuali dia percikan dari nurullah atau nur Muhammad. Ini semuanya Pak. Kalau ada di alam ini yang tidak tercipta dari nurullah, bukan dari cahayanya Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Terus iblis di mana? Iblis bukan cahaya, tapi bayang-bayangnya. Kalau bayang gelap nggak? Gelap. Nah itulah di iblis tuh. Iblis itu bayangannya, makanya digelap. Karena gelap, waktu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ayatnya jelas. Jadi kita nggak keluar dari ayat. Bukankah aku penciptamu, Rabbmu, Tuhanmu? Apa kata semua ruh? Bala syahidna, kami menyaksikan ya Rabb. Semua ruh, hatta rohnya iblis. Cuma iblis tidak menyaksikan Allah yang disaksikan dirinya sendiri. Itu yang nggak dibahas, itu di tafsirnya ahli ma'rifat. Tafsir bisa jadi salah, bisa jadi benar. Cuma saya cenderung mengatakan itu benar. Ya. Jadi di mana nih nurnya? Ini nur sudah ada dari nur Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil lainnya? Dalil yang sudah sering saya bacakan. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Wa Adam munjadilum baina ma'in wa tin. Adam masih tanah. Adam masih belum ada. Aku sudah jadi nabi. Hadis Imam Hakim. Hadisnya disahihkan oleh beliau. Cuma didhaifkan oleh orang yang tidak bermakrifat. Ya. Mereka nggak suka hadis-hadis begini. Senangnya hadis-hadis yang lain. Padahal ini hadis juga. Dicari-carilah kesalahan hadis ini. Ya. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Itu namanya apa? Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Ahmad itulah yang disebut hembusannya Allah, Ruhullah. Maka ahlullah, ulama-ulama kita menyebut Ahmad Ruhullah. Ahmad itu hembusannya Allah. Hembusan pertamanya Allah itu namanya Ahmad. Kul huwallahu ahad. Bedanya sama Ahmad berapa huruf? Ahad sama Ahmad berapa huruf? Ini kalau enak, kalau ada whiteboard kan enak. Mim.
Ahad, Ahmad, bedanya apa? Mim doang, Pak. Itu nggak boleh saya terusin, cuma sampai di situ aja bolehnya, ya. Itu rahasia udah. Nanti di masanya akan dibuka semua, ya. Ini rahasia-rahasia batinnya Nabi, ya. Yang ini tidak disukai oleh mereka. Kita kalau ngomong begini dianggap dongeng. Padahal ruh Bapak ngerasain asik tuh dari tadi. Bener nggak? Ini gelinjang-gelinjang dari tadi ini. Ini kalau mau dia nangis, teriak-teriak kalau mau ini. Tapi karena kolbunya sudah dikasih zikir kolbu, bisa nahan. Kalau nggak teriak-teriak Pak. Ada saya ketemu orang teriak kalau saya ngaji. Allah gitu. Bukan 1 2, banyak tempat. Girang, kayak orang nonton bola, bolanya mau masuk, teriak dia. Kalau mau masuk ke kolbunya, teriak dia. Jadi kita ini, itu semua percikan dari sana. Dari nurullah, cahayanya Allah yang disebut Nur Muhammad. Adapun hadis tentang Nur Muhammad selain yang saya sebutkan tadi, memang bermasalah. Tapi kita nggak pakai itu, kita cukup pakai surat An-Nur ayat 35. Ya cukup pakai itu, ngapain pakai dalil-dalil yang aneh-aneh. Cukup. Ya, yang lain. Oh ini ada nih. Bagaimana cara mempertahankan dan menjaga cinta kepada Allah? Bisa nggak mencintai sesuatu tapi nggak kenal? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada nggak di antara bapak ini sudah nikah sekian tahun, 20 tahun, masih ingat memantannya? Jujur Pak, jujur. Masih ingat? Uada. Gitu. Banyak. Apalagi ibu-ibu kan kolbunya lembut. Teringat sedikit yang mirip memantan nangis ya. Pada senyum-senyum. Kata Majnun, melihat dinding rumah Laila pun sudah membuatku lepas rinduku. Melihat jalan ke arah rumah Laila pun sudah melepas rinduku. Bener, orang kalau lagi cinta sama seseorang nih, nyari tahu kampungnya di mana, jalannya di mana, kalau perlu tahu gangnya, ngeliat gangnya aja udah seneng. Kita juga ngalamin begitu dulu ya. Sama lah. Masih inget gak sama orang-orang yang dulu kita suka? Suka setelah kenal atau sebelum kenal? Setelah kenal, minimal kenal mukanya walaupun belum kenal namanya. Bener ya? Pertama seneng dulu nih, siapa sih nih? Cari tahu namanya. Disitulah ilmu nama itu penting. Orang jatuh cinta aja cari nama, masa cinta sama Allah gak cari nama? Namanya Allah apa? Allah. Kalau dulu kita jatuh cinta, mau tidur ke sebut-sebut namanya. Namanya apa? Susi. Sosis. Mau tidur tuh. Jadi nafas naik turun tuh kayak nyebut nama dia. Tidak jarang bercermin di depan cermin yang kelihatan pertama muka dia, bukan muka kita. Berarti kita bercermin bukan dengan mata ini, tapi dengan mata cinta. Bukan mata batin. Baru mata cinta itu udah gelombang otaknya sudah beda. Jadi gelombang otaknya cuma melihat ada dia. Siapa tadi? Susi. Saya pernah ngalami begitu Pak. Pas kita bercermin, yang kelihatan bukan muka saya, lu muka dia yang pertama kelihatan. Lama itu kita giniin mata baru berubah. Bisa begitu orang lagi jatuh cinta. Dulu zaman-zaman masih jahiliyah. Sampai sekarang mau udah gak jahiliyah sama. Orang namanya cinta, mau jahiliyah gak jahiliyah sama. Oh, yang saya suka bercadar. Pasti antum penasaran dalam cadarnya. Ya gak? Nanti seneng lihat siapa aja yang bercadar seneng. Begitu emang. Mulai kita menyamakan frekuensi sama dia. Kalau dia senangnya putih, ya pakai baju putih ya dekat dia. Kalau dia senangnya berakhi-akhi uhti ya. Kalau dia pakai brosis, pakai brosis. Emang begitu. Itu namanya taqarrub, mendekat, PDKT.
Paham maksud saya dari tadi? Ini cerita ini bukan basi Pak, bukan saya ngomong sembarangan. Kita lagi menghantarkan. Kalau kita cinta kepada Allah, mau tidur namanya pasti naik turun. Allah, Allah, pasti begitu. Bismillah, dengan namamu ya Allah, izinkan aku tidur. Pasti begitu. Nggak ada orang kalau cinta Allah nggak begitu. Kalau kita kan cintanya handphone. Handphonenya milik Amerika Cina lagi. Apple, iPhone, Samsung, ini enggak? Samsung Korea ya? Oppo, wah katanya anti Cina, ya enggak? Tidurnya sama barang dari sono. Berarti cinta sama sono? Enggak juga kan? Maka bersihkan itu dengan nama Allah. Allah. Siapa yang zikir sebelum tidur, nyebut sehingga dia tertidur dalam nama Allah, bangunnya pun dalam nama Allah. Pasti itu. Kalau antum nih tidur sambil nonton, bangun tidur, loh mana film tadi, ya kan? Tidur nonton YouTube, pegang handphone, bangun tidur nyari handphone nggak? Nanti kita mati itu kan tidur. Karena kebiasaan buka handphone, buka TV, pas mati nyari TV. Mana remote mana? Depannya Munkar Nakir. Digebrak langsung. Nyari handphone, mana handphone saya, udah nggak ada lagi, udah masuk kubur. Jadi orang masuk kubur itu dia nggak sadar sampai ada Munkar Nakir. Jadi orang masuk kubur, mau dia wali, mau dia syekh, mau dia mursyid, mau dia orang awam apalagi, bangun tidur dalam keadaan mati, itu dia ngerasanya, loh, kok beda ya? Aneh aja dia ngerasa aneh. Lagi penyesuaian aja Pak. Kayak kita dulu masa kecil biasa tidur di rumah, sekarang tidur di rumah orang. Pernah nggak ngerasa aneh? Nangis tengah malam? Oh, nangis tengah malam. Saya ngalamin hal yang sama. Berarti sama tuh kita. Antum tidur, pegang handphone, bangun-bangun bukan di rumah kita yang kita tempati itu, tapi rumah yang belum jelas, alam barzakh. Masih mau tidur pakai handphone? Handphone kalau mau tidur ditaruh, kecuali nonton kajian boleh lah ya. Wah ngaji Marifatullah udah saya dengerin deh, sehingga pas bangunnya pengen ngaji lagi. Emang beneran begitu? Nggak yakin juga. Gimana cara cinta kepada Allah? Orang cinta itu kenal, orang kenal itu pasti menyebut-nyebut namanya, pasti mengingat-ingat sifatnya, diingat-ingat kesukaannya. Maka orang kalau cinta pasti suka ngasih hadiah, benar gak? Tahadu tahabu, saling kasih hadiah lah, kamu akan saling mencintai. Kita kan kurang ngasih hadiah. Allah butuh hadiah kita gak? Allah butuh hadiah kita gak? Enggak. Maka sampaikanlah hadiah kepada kekasihnya. Siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para wali, para guru, para syaikh, jika mereka masih hidup, bahagiakan fisik materi mereka, keperluan mereka. Jika mereka sudah wafat, kirim Fatihah, salawat untuk Nabi, Fatihah untuk selain Nabi. Karena Al-Fatihah itu bagi kita sebenarnya inti salawat. Jadi kenapa kita bersolawat kepada Nabi, terus juga ila hadratin Nabi Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu intinya solawat. Ada yang nanya kan? Al-Fatihah, apa dalilnya? Itulah yang disebut sallu kama ra'aitu, apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu solawat itu bentuknya adalah surah Al-Fatihah. Solawat itu bisa berarti berdoa, meminta rahmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta rahmat ya. Itulah inti salawat dalam Fatihah. Udah jam 9 Pak, masih ada 5 menit. Gimana? Ya boleh ya. Pakai mic? Oh, langsung aja Bu. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh. Nggak ada? Ya, tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila zakarnal lain limadza intasyara zakarna. Apa?
Iya. Apakah jadi masalah? Itu normal namanya. Ya. Antum normal deh, Bashar. Kalau enggak malah saya curiga. Ya, antum nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Udah, ada yang lain? Itu normal Tat ya. Mafi muskilah ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Ya. Loh. Borong nih. Di dalam kitab Rasulullah itu biasanya kita ada apa? Ala toha Rasulillah, ala yasin Rasulillah. Ini dalam surat di dalam Al-Quran itu ada surat Yasin, surat Toha. Apakah Yasin itu juga nama Rasulullah dan Toha itu juga nama Rasulullah? Ya, bagus. Kita biasa sholawat Al-Badr. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Yasin dan Toha. Jadi dulu pernah waktu ada acara MUI di suatu wilayah, ada ulamanya ngomong begini, ini tuh huruf muqatta'ah, hanya Allah yang tahu, gak usah cari tahu. Ini membahas-bahas begini, ini mencari tahu yang gak tahu, ngotot gitu. Saya lihat gelarnya doktor, profesor lagi. Berarti profesor doktor saja itu nggak baca kitab tafsir Ibnu Katsir yang cuma 4 jilid. Gimana kalau gelarnya cuma SAG dan LC? SAG sarjana agama, bukan alam gaib kan? S1, LC juga S1 bachelor kan? Ini doktor aja nggak baca Pak, nggak mau baca dia. Gimana ceritanya nih? Coba baca antum melihat. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Yasin, qila ada pendapat, ada riwayat annahu min asma'in nabi, annahu ismun nabi. Ini nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tua dulu kalau baca Yasin, itu dia berhenti bentar sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Masih ada orang begitu. Orang jadul itu ya. Ternyata ilmu-ilmu jadul itu sahih. Toha juga sama. Tapi itu nama-nama yang Allah taruh di dalam diri Nabi. Ya, Allah taruh di dalam diri Nabi, disembunyikan dalam awal-awal surat. Dan hebatnya satu nama Nabi itu 1 ayat. Canggih gak? Satu nama Nabi itu 1 ayat. Toha 1 ayat, 2 huruf doang. Yasin. Ajib gak Rasulullah itu? Ternyata Rasulullah jangankan nama Nabi, beliau itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Quran. Al-Quran itu isinya rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allah mengatakan, aku utus engkau wahai Muhammad rahmatan lil alamin. Maka yang disebut-sebut Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Muhammad juga. Itu, maka berkirim cintalah ke Nabi Muhammad, banyak-banyaklah sholawat kepadanya, pelajari, karena kita tidak bisa mengenal Allah langsung, kenalilah Nabi Muhammad. Maka ma'rifatullah bima'rifati nabiyina Muhammad. Jalan mengenal Allah cuma dengan mengenal Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, ikuti aku, pelajari aku, masuklah jalur pintu Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dengan berpakaian tertentu, berpenampilan tertentu, tapi keruhaniannya, spiritualnya. Kira-kira begitu. 9 cukup? Wah, oke. Netizen. Assalamualaikum Buya, bagaimana orang-orang yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan Allah, apakah juga dijamin masuk surga? Dan yang kedua, kenapa Nabi SAW bersabda barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dijamin masuk surga, sedangkan beliau di akhir hayat mengucapkan mati. Pinter. Yang nanya nih pinter nih ya. Seperti itu kita masuk. Yang nanya Ustadz bukan? Ustazah kali ya. Kalau ada orang mati baca Allah, itu dalilnya mana? Dalilnya qul huwallah. Berarti benar gak? Matinya husnul khotimah gak?
La ilaha illallah itu intinya di mana? Allah. Allah itu intinya di huwallahu. Maka di saat ada orang wafat baca Allah, dia sedang membaca inti dari la ilaha illallah. Itu udah sama itu. Ya. Emang masih bisa direncanain mau mati baca la ilaha illallah? Gak bisa, Pak. Hobinya apa waktu hidup? Matinya dengan itu. Gak bisa dibuat-buat. Kecuali ada tiba-tiba wali datang ke dia nyelamatin dia. Karena talqin kalau bukan orang yang ngerti juga gak bisa. Ya. Dan itu Imam Shibli, muridnya Imam Junaid, mengajarkan itu. Apa kata Imam Shibli? Aku lebih memilih baca Allah Allah sebelum wafat. Karena khawatir pas meninggal baca la ilaha. Gitu. Tapi bagi imam-imam kita belakangan gak masalah. Antum nih wafat baca la ilaha, di qalbu kan sudah illallah. Dalilnya apa? Ayat kursi depannya Allah atau la? Allahu la ilaha illahu. Jadi sebelum baca la ilaha illallah, isbatkan dulu Allah di qalbu. Mantapkan dulu, terima dulu Allah di qalbu, baru baca la ilaha. Nah, ini kebuka juga nih yang kata-kata yang tahun tadi. Tapi baru sedikit yang kita buka. Tekniknya gimana? Datangi mursyid, ambil ilmu darinya, ya. Jangan sembarang cari mursyid, istikharah walaupun dia hebat belum tentu cocok sama kita. Cari yang cocok sama kita, ya. Cocok itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Jadi boleh? Boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Tentang saya luruskan dulu, Nabi tidak pernah ngomong siapa yang akhir kalamnya syahadat, 2 syahadat, enggak. Nabi cuma mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha. Tidak pakai kalimat 2 kalimat syahadat, bukan begitu kalimatnya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah gitu, bukan 2 kalimat syahadat. Gitu ya, lafaznya begitu. Kita kembalikan ke hadisnya. Pasti masuk surga. Terus yang ketiga, Nabi ngomong begitu, lalu kenapa beliau wafatnya pakai ummati? Ya Rasulnya kan beliau. Karena semua ditanggung oleh beliau, masih perlu gak ngomong la ilaha illallah? Masih perlu gak ngomong Muhammad Rasulullah, Muhammadnya dia sendiri? Gak perlu dia baca Muhammad Rasulullah, dia sendiri. Kenapa dia diutus oleh Allah? Kenapa dia kemudian dijadikan Rasulullah? Karena umat kan, maka dia ketika selesai dia mengatakan ummati as-salah. Ya. Nanti baru bangun yang dicari umatnya. Nabi nggak ngurus diri sendiri. Kita yang egois, kita nyari diri sendiri, nyari makan diri sendiri. Kita bangun tidur pernah nggak doain guru, doain sholawat ke Nabi. Ini antum nih mau bersama Nabi nggak nanti di akhirat? Sholawat sebelum tidur, sholawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi Sallallahu Alaihi. Kenapa kita pelit? Disebut namanya aja kok sholawat kok. Sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Alhamdulillah masih dijadikan umat Muhammad. Masih dikasih kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu ingat kita, enggak ingat dirinya lagi. Kita egois, kita ingat diri kita sendiri. Bahkan beberapa orang ingat cuma torikotnya doang, mazhabnya doang, manhajnya doang. Jangan. Ingat itu Nabi, umat Muhammad SAW. Bukan hanya orang torikot kita, bukan hanya orang mazhab kita, bukan hanya orang manhaj kita. Semuanya kita doain. Nabi ngomongnya umati apa? Naqsyabandi gitu gak? Salafi, JT. Begitu gak? NU. Muhammad enggak, Nabi enggak ngomong begitu. Nabi ngomongnya ummati, semua umatku masuk. Coba mulai diganti perspektif kita, mulai mencintai semua. Maka saya kalau mengkritisi Salafi juga bukan benci mereka, itu karena mereka benci kita, lalu menyalah-nyalahkan kita. Masa kita nggak ada hak jawab ya nggak? Ya kita jawab dong ketika dianggap sesat. Asy'ariyah sesat ya kita jawab. Sufi itu Syiah, kita bilang bukan, Sufi bukan Syiah, Syiah sendiri.
Ini contoh-contoh aja ya. Mau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya minimal mampir-mampir ketemu Nabi lah. Kan ketemu Nabi itu antum kira mudah? Gak mudah kalau di surga. Udah kerajaan langit itu. Kalau di bumi masih mudah. Mumpung sekarang bisa sholawat ke Nabi. Apa kata Nabi? Kamu sholawat sekali, aku langsung jawab. Enak gak? Enak. Ada orang masuk neraka, dia dengan satu sholawat dia selamat. Jadi dia pernah sekali seumur hidupnya sholawat, Allah keluarin. Apalagi sholawatnya berkali-kali dengan rasa rindu. Maka sholawatlah dengan cinta, bukan dengan angka. Sholawatlah dengan rindu, bukan asal ikut-ikutan. Ya. Udah, saya ngeliatnya Bang Adam. Saya rasa cukup, Bapak Saudara makan Allah. Semoga pertemuan ini bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Mari kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami kurang mencintai beliau, kurang mengenali beliau. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami. Kami ini umat yang kurang ajar, ya Allah. Umat yang tidak tahu diri, ya Allah. Beliau wafat pun baca nama kami, tapi kami ketika tidur lupa dengan namanya. Sebut namanya, kami pun lupa bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan, ya Allah, salam